Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penggemar YouTube yang budiman, hari ini kita ketemu kembali pada episode ke-16 yang insyaallah kita akan mengkaji sebuah Al-Quranul Karim tafsir Jalalain yang insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana para anak cucunya Adam itu melaksanakan sebuah kegiatan di dalam dunia, baik kegiatan keagamaan yang menurut kita sebagai mukmin muslimin yang selalu beribadah kepada Allah untuk persiapan akhirat kita, karena kita merasa yang bahwa kita ini seorang perantau yang di dalam dunia ini sebagai orang yang terpenjara. Di dalam hadis-hadis Nabi juga banyak disampaikan oleh para masyayikh yang kadangkala kita bisa ingat satu persatunya, seperti misalnya ad-dunya sijnul mu'min, al-jannatul lil kafirin. Artinya apa? Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Dunia ini adalah surga bagi orang-orang yang kafir. Artinya apa ini? Di dalam proses surat Al-Baqarah lanjutan sebagai penduduk dunia, yaitu para keturunan Nabi Adam yang hengkang atau yang mengikuti alur yang sebenarnya sebagai petunjuk. Maka dipanggillah oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kemarin itu sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku memenuhi janjimu kepadaku, dan hanya kepadaku lah kamu harus takut. Nah, di sini ada sebagai anak keturunan Nabi Adam alaihissalam yang menjalani kehidupan mengambil petunjuk sebagai arah yang tepat untuk menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita paham yang bahwa apakah kita sebagai yang ditinggalkan oleh Nabi Adam ini turut ikut andil dalam memikul beban Nabi kita itu? Maka jawabannya tidak. Artinya semua yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita umat, bukan kepada Nabi alaihissalam, bukan kepada nabi-nabi atau rasul yang menanggung semuanya itu. Semua hasil yang kita lakukan, baik itu hasil yang baik maupun hasil yang buruk, itu kita yang menanggungnya. Tidak perlu atau tidak kita menanggung daripada dosa-dosa orang lain. Ya, artinya apa? Apa yang telah dijanjikan oleh Bani Israel keturunan Nabi Adam alaihissalam, maka perlulah sebenarnya mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah telah memberikan kehidupan yang layak, memberikan rezeki, memberikan kenikmatan hidup di dalam dunia. Walaupun itu tidak dituntut oleh Allah, dikarenakan mereka itu memang sudah diberikan tempat. Namun, apakah kita tidak berpikir dengan pemberian Allah itu adalah sekedar, bukan selama-lamanya? Kita ini sebagai perantau tidak lama di perantauan, mungkin 1 tahun. Kalau yang namanya kita merantau mencari uang dan sebagainya,
Namun di dalam dunia ini kita merantau selama 63 tahun. Itu menurut umur Khalid yang sudah kita terima. Kalaupun Nabi Adam itu mempunyai kurang lebih 1000 tahun lamanya, artinya apa? Mereka itulah orang-orang yang mengadakan kehidupan di dalam dunia sebagaimana untuk mencari bekal. Berarti bekal di dunia uang, bekal di akhirat adalah amal ibadah, yaitu ibadah yang soleh. Maka kelanjutan daripada ayat itu Allah juga menyatakan wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Artinya, dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu, yaitu Taurat, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Ini merupakan salah satu bahasa Allah yang memanggil atau menyuruh kita untuk beriman kepada Al-Quran dan kepada Taurat yang lebih awal diturunkan sebelum Al-Quran. Berarti Taurat itu merupakan pilihan pertama bagi umat yang hidup di dalam dunia setelah daripada anak cucu Adam yang menjalani proses hukum di dunia ini. Maka Allah meminta kita jangan kita menjualnya dengan harga yang sedikit. Artinya apa? Jangan kita menjual kehidupan kita dunia ini untuk seakan-akan kita selama-lamanya itu sudah menjadikan sebuah penjualan yang sedikit. Artinya apa? Bekal yang kita kumpulkan untuk akhirat itu sebenarnya tidak cukup-cukup. Artinya apa? Apa yang diperintahkan yang berdasarkan kita ini sebagai orang yang beriman, apa yang lebih dulu? Artinya ma'rifah dulu. Berarti mengenal Allah dulu, ya. Berarti awaludin ma'rifatullah berdasarkan diturunkan Nabi Adam alaihissalam dan kemudian diturunkan Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran itu sesuai dengan mengenal Allah lebih dulu. Banyak nabi-nabi dulu lebih memperdalamkan itikat tauhid kepada kaum-kaumnya agar mereka itu lebih bisa mengenal Allah yang menciptakan seluruh alam ini, dan tujuan kita hanya sebagai untuk mencari bekal di dalam dunia ini untuk kita kembali juga kepadanya. Artinya apa? Kita jangan menjual harga yang murah, yaitu ayat-ayat Allah, dan pahamnya juga jangan kita remehkan. Artinya bisa juga dengan kita tidak peduli apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Artinya di dalam ayat ini sangat-sangat Allah itu relevan atau sensitif di dalam memberikan sebuah tawaran yang sangat-sangat tinggi harganya. Kenapa kita harus menjual ayat-ayat Allah itu dengan harga yang rendah? Nah, itu berarti orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak mempunyai akal pikiran yang sehat. Sementara orang-orang yang mengikuti akan Nabi dan Rasul itu merupakan orang-orang yang punya akal yang sehat, pikiran yang cerdas. Dikarenakan mereka itu telah beriman kepada Allah, artinya
mempercayai daripada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuknya. Maka sebutan lagi oleh Allah dengan kejelasan yang selanjutnya kepada kita sebagai anak cucu Adam, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Artinya apa? Allah juga menerangkan dalam tahap tidak boleh kita memberikan aduk campurnya. Bukan seperti aduk campurnya hakikat dan syariat pada pertemuan yang menjadikan sebagai orang bisa menjadi sebagai hamba Allah yang sebenar. Berarti ini perbuatan. Karena di dalam dunia ini adalah yang hak itu adalah benar, yang batil itu adalah yang salah. Artinya apa? Orang-orang yang beriman tidak mesti melaksanakan kesalahan. Orang-orang yang tidak beriman ya adalah orang-orang yang tidak peduli kepada apa yang ditawarkan atau apa yang sudah disahkan sebagai hukum di dalam kehidupan. Maka sama artinya orang yang menjual ayat Allah yang dengan harga sedikit itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Dan sama artinya orang-orang yang mempunyai iman, yaitu tidak mau menukar yang hak kepada yang batil. Sementara mereka itu orang-orang yang punya akal, orang-orang yang paham akan yang sebenarnya. Mungkin ini yang dapat kita cerahkan pada hari ini kepada para YouTuber yang mengikuti acara ini. Mudah-mudahan kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.